Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika kita mengingat betapa banyaknya hal yang perlu disyukuri dalam hidup. Ketika kita mengingat betapa baiknya Tuhan kita. Selain Ia mencukupkan setiap keperluan kita, Ia memberikan kepastian hidup dalam diri kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sebuah kebenaran yang menyatakan kebesaran Allah dan sebuah kepastian yang ada di dalam tangan-Nya. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenarannya, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami pemikiran yang tajam untuk memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan berikanlah kami hati yang tunduk untuk taat kepada kebenaran-Mu, sehingga kami berjuang bersama Roh Kudus mengerjakan apa yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa setiap orang memiliki berhala dalam dirinya sendiri. Bisa jadi keluarganya menjadi berhala dalam dirinya. Bisa jadi uang menjadi berhala dalam dirinya. Bisa jadi pertemanan menjadi berhala dalam dirinya. Saudara yang terkasih, berhala membuat kita tidak bisa lepas daripada sesuatu apa yang kita anggap berarti. Sesuatu yang kita anggap sangat berarti dan rasanya kita tidak bisa hidup tanpa hal itu, maka hal tersebut sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menjelaskan betapa besarnya dan sungguh sangat terpuji Allah kita, karena Ia Allah yang besar dan Ia tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara yang terkasih, apakah yang paling berarti dalam hidupmu saat ini? Ingatlah, tetapi ketika kita mencoba membandingkan hal yang paling kita anggap berarti dengan Allah itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allah sungguh adalah pencipta yang agung. Ia adalah penopang yang setia, dan Ia adalah pemberi kepastian dalam hidup. Saudara yang terkasih, ketika kita mengingat nenek moyang kita, leluhur kita, bangsa Israel, mereka mencoba mencari Allah, bahkan membuat Allah mereka sendiri yang mereka anggap dapat menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari berbagai keterpurukan, menyelamatkan mereka dari berbagai masalah. Tetapi akhirnya mereka kecewa pada akhirnya, karena Allah yang mereka buat adalah Allah yang mati, Allah yang tidak berkuasa, yang tidak mampu memberikan kepastian. Tetapi saudara yang terkasih, kita belajar dari sejarah itu bahwa sesungguhnya hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah dari semua para nabi dan Allah dari semua para rasul, dan Allah yang mengutus Yesus anaknya untuk kita. Saudara yang terkasih, tidak ada hal yang lebih berarti selain kita hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Oleh karena itu, berkat dari kuasa-Nya yang abadi, berkat dari kuasa-Nya yang begitu agung, Ia memberikan kepada kita anak-Nya, Yesus Kristus, sebagai sebuah kepastian yang abadi, sehingga kita tidak perlu lagi meragukan apapun dalam dunia, karena kita telah memiliki kepastian di dalam Dia. Ia Allah yang berkuasa, Ia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ia Allah yang berkuasa, Ia mematikan sengat maut. Ia Allah yang berkuasa, karena Ia mengatasi semua ciptaan-Nya. Saudara yang terkasih, ketika kita melanjutkan pembacaan ini,
Kita akan dibuat kagum oleh penulis kitab ini, karena ia menjelaskan betapa Tuhan adalah pencipta, bahwa Tuhan adalah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, semua adalah berhala ketika kita tidak bisa lepas daripadanya. Harusnya Tuhanlah pribadi satu-satunya yang tidak bisa kita lepaskan, karena tanpa Dia kita tak dapat berbuat apa-apa, karena tanpa Dia hidup kita tidak pernah ada kepastian. Saudara yang terkasih, apa yang Anda ragukan saat ini? Hidup dalam dunia? Bahkan hidup yang akan datang? Semua telah digenggam dalam tangan Tuhan kita. Kini, ketika kita mengingat karya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, maka kita betapa Ia sungguh berkorban bagi kita, menyatakan kasih-Nya yang begitu melimpah, di mana kita, orang-orang berdosa, diberikan kasih yang cuma-cuma, diberikan anugerah yang cuma-cuma. Apakah kita tidak kagum dengan semua ini? Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Kini datanglah kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan yang di dalam semua apa yang Ia kerjakan adalah gambaran dari Allah yang sejati yang tidak kelihatan. Terpujilah namanya. Mari sambutlah Yesus, Sang kepastian itu, yang memberikan kepastian kini sampai selamanya. Amin. Bapa di dalam surga, tuntutlah kami untuk terus hidup dalam-Mu, dan tuntun jugalah kami untuk kami datang kepadamu dengan hati yang suci. Ajarlah kami mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dalam nama Yesus. Amin.